Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Habib Abdullah bin Ja'far Segaf. Apa kabar semuanya? Sehat selalu insyaallah. Hari ini kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang Habib ajak Q&A, yaitu pertama dari Alif Ibrahim. Alif Ibrahim, Assalamualaikum Bib. Saya bacanya, kalau mata saya ke sini berarti saya lagi lihat pakai handphone. Assalamualaikum Bib. Saya Alif dari Malaysia. Semoga Bib dan keluarga sehat saja. Pengen bertemu Bib, doakan saya. Oh insyaallah, sama-sama. Terima kasih Alif dari Malaysia yang sudah doakan Habib sehat dan keluarga. Insyaallah nanti kalau bisa ke Malaysia, Habib bisa bertemu kita ya. Salamin sama Ipin Upin ya, sama Ipin Upin di Malaysia. Oke, selanjutnya pertanyaan Raffi Wisnu. Bib, apakah kita sebagai manusia yang awam boleh membaca Hadrat Basaudan Bib? Boleh sekali. Hadrat Basaudan dibaca setiap malam Senin di Istana Segaf bersama guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Jadi kalau dekat-dekat Jakarta Selatan, mampir aja ke Istana Segaf. Di Istana Segaf pada maghrib sampai dengan selesai membaca yaitu Hadrat Basaudan malam Senin ya. Kalau enggak, kalau jauh-jauh bisa di live streaming YouTube Nur Mustafa ya, live streaming YouTube Nur Mustafa malam Senin baca Hadrat Basaudan. Oke, lanjut. Fadullah Al-Arkani Official. Assalamualaikum Bib, kasih ilmu tentang pernikahan Bib. Wah, mudah-mudahan nih ya semuanya. Faman istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah mapan, di sini al-ba'a itu jual beli. Maksudnya apa? Mapan dalam hal apa saja ya. Tapi jangan takut, yang namanya nikah itu insya Allah setelah nikah rezekinya dibuka. Tadinya kamu kan sendiri, kemudian kamu nikah jadi dua, rezeki dua orang akan diberikan kepada kamu. Apalagi punya anak, jadi rezeki 3 orang, anaknya banyak, makanya semakin banyak anak semakin rezekinya banyak. Dan untuk yang namanya bab ilmu tentang pernikahan ada fikihnya, nikah munakahat ada. Itu khusus nanti harusnya cari guru ya, lebih bagus sebelum nikah belajar ilmunya. Oke, lanjut. Dapur Ummuni, dapur Uni. Habib, alhamdulillah anak saya yang 5 tahun lalu Bib Habib nikahkan dengan salah seorang kreol NM hari ini mengabarkan pada saya kalau dia positif. Alhamdulillah. Sudah jalan 4 minggu, alhamdulillah. Semoga diberikan kekuatan kandungannya ibu. Mohon doa dan keberkahannya Bib, insya Allah berkah supaya anak dan calon cucu saya sehat. Doakan juga saya dan keluarga tetap istiqamah di Majelis Nur Mustafa. Insya Allah semuanya istiqamah. Saya doain keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan berkah cucu-cucunya dan juga anaknya. Dan yang belum punya anak, insya Allah saya doakan di sini dan mendoa mudah-mudahan dapat punya keturunan. Baca selawat sebagaimana diajarkan oleh guru kita Habib Segaf bin Hasan Baharun. Baca 41 ba'da sholatus subuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Baca 41 kali di setiap subuh. Lanjut. Assalamualaikum Bib, dari Muhammad Rizki Fauzan. Mau nanya Habib, anak keberapa dan dari berapa saudara? Maaf, anak baru gabung di Nur Mustafa Bib. Hehehe. Wah, ini pertanyaan seperti ini enteng tapi enak dijawab. Nggak apa-apa, Muhammad Rizki baru gabung di Nur Mustafa. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-Fagir anak kedua dari 4 bersaudara. Kakak Al-Fagir yang bernama Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf, guru kita bersama. Adik Al-Fagir Habib Mustafa. Adik yang paling bontot Habib Gasim bin Ja'far Segaf. Jangan lupa itu Nur Mustafa, ada Nur Mustafa 1, Nur Mustafa 2,
Nur Mustafa 3 dan Nur Mustafa 4. Kita doain guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut like itu. Kemudian dari Skima. Assalamualaikum. Habib, kapan jadwal di daerah Banten? Di daerah Banten belum ada nih, tapi karena semenjak Covid ini lebih banyak masih di online saja. Tapi jadwal-jadwal muter sebenarnya sudah ada, cuman masih menunggu PSBB dari pemerintah. Kalau sudah tidak ada PSBB, bisa kita muter kembali, dakwah kembali. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Yusuf Kirana Gani. Assalamualaikum Bib, doain nenek Ana biar cepat sembuh, biar kayak dulu lagi. Ya Allah, semoga neneknya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syifaan taman. Dan jangan lupa saya juga minta doa untuk kesembuhan saya punya orang tua Syarifah Fatmah binti Hasan bin Muslim Abdullah bin Muslim atas, mudah-mudahan juga disembuhkan sampai sembuh, sebenar-benar sembuh. Kemudian dilanjut dari Nazi Abdullah Zahid. Assalamualaikum Bib, apakah malam Sabtu ini ada pembacaan maulid di Nur Mustafa, di Masjid Nur Mustafa? Bib, malam Sabtu belum dibuka, tapi malam Minggu di Masjid Nur Mustafa ada setiap ba'da sholatul isya sampai dengan selesai. Kalau di sekretariat ba'da sholatul maghrib malam Senin dan malam Rabu. Lanjut dari Faizah. Bib, mau tanya Rasulullah SAW kan tidak punya keturunan laki-laki. Punya keturunan laki-laki, Abdullah, Qasim. Ada sih, tapi kan meninggal. Ya betul. Jadi dari Sayyidah Fatimah yang punya keturunan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, betul, namanya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi apakah habaib benar-benar ada sih istilahnya? Ada dong, masa nggak ada? Keturunan dari darah Rasulullah, iya dong ada. Mohon pencerahannya Bib. Ya begini pencerahannya. Kalau maksudnya kenapa kok Sayyidina, kan yang namanya orang tua itu dari ayah bukan dari ibu. Betul, tapi ingat ada hadis Nabi Muhammad SAW, kullu nasabin wa sababin yang qati yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Bisa dicek nanti hadisnya, setiap nasab dan sabab itu terputus, tapi kecuali nasabku dan sababku, maka dia nyambung kepadaku. Dan setiap nasab itu menyambung kepada ayahnya, kecuali anak daripada Fatimah, dia menyambung kepada tuanya, kata Rasulullah SAW. Jadi nyambung sampai saat ini. Jangan salah, cucu Rasul SAW masih ada. Tapi kita harus tahu yang namanya keturunan Nabi itu sejak dahulu, dari zaman Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, ada aja yang tidak suka. Padahal akhlaknya luar biasa. Jangankan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Rasulullah aja akhlaknya luar biasa. Ada juga yang tidak suka kepada Nabi. Nah, tinggal kita mau milih yang suka kepada Nabi atau yang tidak suka kepada Nabi. Mau milih yang tidak suka kepada Nabi, kepada keturunan Nabi, apa yang suka kepada keturunan Nabi. Itu semuanya pilihan. Kalau mau ikutin ilmu, ya ikuti kata Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ahibullah lima yagdu bihi min ni'amih. Cintai Allah sebagaimana Allah sudah kasih nikmat kepadamu. Wa ahibbuni lihubbillah. Cintai aku sebagaimana kecintaanmu kepada Allah. Karena kamu mencintai Allah, maka kamu harus mencintai aku. Wa ahibbu ahli baiti lihubbi. Cintailah keluargaku karena kecintaanmu kepadaku. Saling berkaitan itu. Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi. Ditolak cintanya kepada Allah kalau tidak cinta kepada Nabi. Ditolak cintanya kepada Nabi kalau tidak cinta kepada keluarga Nabi. Ya, ingat itu. Hati-hati. Sekarang zaman akhir zaman, fitnah banyak. Orang luar biasa berani sekali mencaci, memaki, memfitnah, menjelekkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah,
mereka itu akan mengemis meminta syafaat. Syafaat siapa? Syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Pantaskah kita ketika kita mengemis syafaat daripada Rasulullah SAW, tetapi kita memberikan sakit hati kepada Nabi dengan mencaci dan memaki keluarganya? Na'udzubillah min dalik. Pantaskanlah diri kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, pantaskanlah diri kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi itu intinya ya. Tetap masih ada ya sampai saat ini. Semua nasab terputus sampai hari kiamat kecuali nasab dan sababnya Nabi Muhammad SAW. Itu hadis jelas, bisa dicek. Kemudian ada lagi pertanyaan. Mana ini pertanyaannya? Maaf, saya cari-cari dulu. Masih ke bawah. Oke. Assalamualaikum Bib, dari Muhammad Raihan Hafid. Assalamualaikum Bib, apa hukum orang yang menikah tapi tanpa restu orang tua? Kalau yang wanita tidak direstui oleh orang tua, tidak ada wali nikahnya, tidak sah ya, harus ada wali nikahnya. Kalau yang laki-laki tidak direstui orang tuanya, nikahnya sah-sah saja. Kalau ada yang namanya wali nikah si perempuannya. Tetapi apakah pengen nikah yang sakral tidak direstui orang tua laki-laki? Kan paling tidak akan berdampak kepada pernikahannya ke depan. Jadi kalau bisa dua-duanya restu. Orang tua laki-laki restu, orang tua perempuan restu, ayah dan ibu restu, juga mendapatkan daripada restu. Kalau udah orang tua kita restu, Allah Ta'ala akan restu. Kalau orang tua kita nggak restu, Allah Ta'ala tidak akan restu. Na'udzubillah min dalik. Kalau sah tidak sahnya saya bilang tadi. Kalau yang perempuan walinya tidak merestui, maka tidak sah, harus ada wali. Tapi kalau yang laki-laki, orang tuanya baik laki-laki maupun perempuan, ayah atau ibunya tidak restui, masih bisa nikah. Tetapi ingat, tetapi belum tentu direstui oleh Allah, sebab restunya Allah ada di restu orang tua. Oke, lanjut ya, paham ya? Paham ya? Kalau nggak paham, komen aja di bawah. Oke, yang mau tanya-tanya yang ringan-ringan saja tanyanya, bisa langsung komen aja di bawah. Ada waktu, Habib bakal jawab. Nanya ilmu boleh, kalau nggak bisa jawab, Habib bilang nggak bisa jawab. Nanya yang ringan-ringan boleh, terserah. Jazakallah khair, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, share-nya di bawah sini. Menurut antum-antum semuanya, bagaimana channel Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf sudah bermanfaat? Kalau sudah bermanfaat, tolong di subscribe, di share, dan di like. Nanti ada video di sini, di belakang, di depan ini, setelah ini, atau di atas itu ada video, ada foto Habib, dipencet aja. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.